Indonesia versus Bahrain dan Indonesia versus China. Pertandingan disiarkan di 48 negara atau bahkan 100 negara di zona waktu yang berbeda. Tulis PSSI dikutip dari lamannya. Assalamualaikum, salam persaudaraan dan salam sepak bola. Kembali lagi berjumpa di channel Garuda Timnas yang akan memberikan ulasan mengenai Timnas Indonesia dan juga pemain-pemain keturunan yang akan memperkuat Timnas Indonesia. Oke, di video kali ini kita akan kembali mereaksi salah satu channel YouTube yang membahas seputar Timnas Indonesia atau perkembangan Timnas Indonesia. Nah, setelah kita kemarin melihat Timnas Indonesia versus Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ya, yang mana jumlah supporternya sangat ramai, antusias warga Indonesia maupun para pencinta Timnas Indonesia memadati Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, diperkirakan ketika Indonesia bermain melawan Australia itu 70.000 lebih ya penonton yang hadir. Nah, dalam menjalani laga kualifikasi ronde ketiga ini, Indonesia dinobatkan sebagai supporter yang begitu paling ramai datang ke stadion. Bahkan catatan rating siaran TV Indonesia nomor 1 di dunia. Ini yang membuat banyak negara-negara yang ingin meliput Timnas Indonesia ketika Timnas Indonesia bermain, karena jumlah penontonnya ini yang sangat luar biasa. Bahkan sudah ada 100 negara siap ya menyiarkan secara langsung Timnas Indonesia berlaga, karena kita ketahui Indonesia mempunyai basis supporter yang begitu banyak dan terkenal di dunia. Nah, di video kali ini saya akan mereaksi salah satu channel YouTube dari Love Indonesia yang menyatakan bahwa rating siaran TV nomor 1 di dunia itu ketika Indonesia bermain melawan Australia, yang mana jumlah supporternya itu sangat banyak. Bahkan negara-negara lain akan berebut atau berlomba-lomba ingin menyiarkan Timnas Indonesia berlaga. Oke, daripada kalian penasaran, kita langsung saja pantau videonya. FIFA dan AFC akui. Oke, FIFA dan AFC akui ya sebagai rating siaran TV tertinggi di dunia. Rating siaran TV Indonesia paling banyak. Laga Indonesia versus Bahrain dan Indonesia versus China. Timnas Indonesia makin mendunia. Saling berebut hak siar. Saling berebut hak siar. Laga krusial Timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, bantu like, subscribe channel originalnya yakni Love Indonesia. Laga Timnas Indonesia versus Bahrain dan Timnas Indonesia versus China dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal digelar 10 dan 15 Oktober 2024. 10 dan 15 Oktober ya, Indonesia bagaimana versus tidak, Bahrain dan Indonesia juga yang China. sebelumnya di atas kertas sangat dianggap remeh, namun di lapangan justru membuat semua negara terkejut. Skuad Garuda mampu mengimbangi timnas peringkat 56 ranking FIFA yakni Arab Saudi dan Australia 25. Bahkan FIFA hingga AFC sepakat timnas Indonesia jadi kuda hitam di kualifikasi Piala Dunia 2022. Nyatakan sebagai kuda hitam ya oleh AFC dan juga Prestasi FIFA. tersebut membuat semua negara ingin menyaksikan kiprah timnas Indonesia. Banyak siaran TV internasional yang ingin FIFA menyiarkan dan Indonesia. sampai buat pernyataan bahwa laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3 paling banyak mendapat minat penonton dan paling jadi rebutan luar biasa TV seluruh dunia. Para diaspora tanah air tidak perlu khawatir tidak bisa menyaksikan serunya duel antara Indonesia versus Bahrain dan Indonesia versus China. Sebab partai krusial ini akan disiarkan di 48 hingga 100 negara 48 sampai 100 negara turnamen dan yang ingin menyiarkan Timnas Indonesia. Luar biasa. Atau AFC. Masih bahwa perbedaan zona waktu di mana warga negara Indonesia atau WNI tinggal bukanlah halangan untuk menyaksikan skuad Garuda bertanding. Kick off time Indonesia versus Bahrain dan Indonesia versus China. Pertandingan disiarkan di 48 negara atau bahkan 100 negara di zona waktu yang berbeda. Tulis PSSI dikutip dari lamannya.
Dalam unggahannya, PSSI menampilkan slide di mana perbedaan zona waktu harus diperhatikan oleh warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri agar tidak ketinggalan menyaksikan laga merah. Kemudian pada slide lainnya yang tercantum 48 negara. Pertandingan tersebut juga akan ditayangkan di kampung halaman Sintayong, yakni Korea Selatan. Dipastikan di Korea Selatan juga akan ditayangkan. Menurut Indonesia informasi versus dari Bahrain laman dan China. theafg.com, penayangan duel antara Indonesia versus Bahrain dan Indonesia versus China untuk wilayah Korea Selatan tersedia di platform Over the Top atau OTT Coupang Play. Coupang Play diketahui telah mengambil alih hak siar turnamen dan kompetisi di bawah naungan AFG dari CJENM untuk periode 2025 hingga 2028. Yang kontraknya dimulai sejak pertengahan tahun ini. Untuk dapat menontonnya, diaspora Indonesia di negeri gingseng diharuskan untuk membayar biaya berlangganan sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Mensublisensikannya ke saluran milik negara yakni KBS agar masyarakat setempat bisa mendukung Taeguk Warrior melalui platform free to air atau FTA terestrial. Selain Korea Selatan, laga Indonesia versus Bahrain dan Indonesia versus China juga ditayangkan di sejumlah negara Eropa. Ini lantaran skuad Garuda terbilang banyak diisi oleh pemain keturunan dari benua biru, khususnya Belanda. Apalagi timnas sepak bola Indonesia akan ketambah. Nah, oke, selain Indonesia sebagai mempunyai hak siar menyiarkan laga timnas Indonesia, ternyata ada 48 sampai 100 negara yang ingin atau berebut menyiarkan laga timnas Indonesia versus Bahrain dan juga Cina nanti. Karena antusiasme dari supporter timnas Indonesia yang begitu ramai ini mengundang banyak negara yang ingin secara langsung menayangkan timnas Indonesia. Bahkan AFC dan FIFA pun menyebut Indonesia adalah tim kuda hitam di ajang kualifikasi ronde ketiga ini. Ini patut kita syukuri karena negara-negara lain pun berlomba-lomba ingin meliput timnas Indonesia. Bahkan negara asal pelatih Sintayong yakni Korea Selatan juga akan meliput tayangan timnas Indonesia nanti berlaga. Dua pemain keturunan yakni Mish Helger dan Eliano Legender. Turki juga dipastikan bakal menayangkan melalui salah satu penyedia layanan IPTV bernama D-Smart. Kemudian hak siar untuk wilayah Rusia, Armenia, Azerbaijan, dan Georgia dipegang oleh saluran olahraga premium bernama TV Star yang tersedia melalui streaming maupun provider TV berlangganan setempat dari masing-masing negara. Terlepas dari semua itu, kini menandakan berebutnya para siaran TV internasional yang akan menayangkan laga timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai tanda bukti bahwa kini timnas Indonesia dan supporternya makin dikenal di kancah dunia dan internasional. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga. Nah, oke teman-teman, itulah tadi bagaimana dikatakan bahwa banyak negara-negara selain di Asia dan juga di Eropa ya ini berebut untuk menayangkan hak siar dari timnas Indonesia yang akan berlaga nanti ketika menjalani lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga yang melawan Bahrain dan juga Cina. Karena sudah ada 48 negara sampai 100 negara yang ingin berlomba menyiarkan timnas Indonesia berlaga. Nah, ini tentu menjadi kebanggaan buat warga Indonesia karena sepak bola Indonesia semakin berkembang dan semakin dikenal oleh negara lain. Bahkan AFC dan juga AFC sepakat yang mengatakan bahwa Indonesia saat ini adalah menjadi kuda hitam ya, membayangi Arab Saudi, Australia dan juga Jepang ya yang lebih diutamakan untuk bisa lolos. Tapi Indonesia mempunyai peluang yang begitu besar karena dari segi permainan Indonesia juga tidak kalah. Bahkan di negara pelatih Sintayong juga akan menayangkan laga timnas Indonesia versus Bahrain dan juga Cina nanti. Oke, jangan lupa bantu like, subscribe channel ini agar bisa berkembang dan nantikan timnas Indonesia berlaga pada tanggal 10 dan 15 Oktober 2024. Tetap dukung timnas Indonesia dan salam sepak bola.